Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didi Irawan dari SMP 2 Merak Saji, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Di sini saya bersama dengan Bapak Ipit Suharso akan melaksanakan kegiatan pra-observasi kelas sebagai rangkaian observasi yang akan saya laksanakan pada tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi Irawan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, Pak Ipit. Sebelumnya saya minta waktunya kepada Bapak Ipit untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi sebagai kegiatan awal untuk melakukan kegiatan observasi yang akan saya lakukan pada tahap berikutnya. Oh, silakan Pak Dedi. Apa yang bisa saya bantu? Ya, insya Allah bisa saya bantu. Baik, Pak Ipit. Terima kasih Pak Ipit ini waktunya. Ya. Sebelum ini, saya mohon maaf Pak Ipit. Saya Ya. nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pra-observasi ini. Oh ya, silakan Pak Dedi. Baik Pak Ipit, seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, di sini Pak Ipit saya minta telah menyediakan perangkat pembelajaran ya Pak Ipit ya. Ya. Sudah tersedia Pak Ipit ya? Sudah. Baik Pak. Terkait hal tersebut Pak Ipit, saya akan menanyakan hal yang pertama Pak Ipit. Tujuan pembelajaran apa Pak Ipit yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran yang Pak Ipit akan laksanakan? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan, karena ini materi yang akan saya ajarkan adalah tentang garis dan sudut. Kebetulan saya kan mengajar matematika di kelas 7. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan, yang ingin dicapai secara garis besarnya itu ada 3 Pak Dedi. Secara garis besarnya ada 3. Yang pertama, jadi siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis garis dan sudut. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian dari garis dan sudut tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menentukan dan menerapkan nilai-nilai dan konsep-konsep garis dan sudut pada kehidupan mereka nantinya. Seperti itu Pak. Baik Pak Ipit. Tadi saya memperhatikan bahwa Pak Ipit memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menjelaskan dan menentukan terkait garis dan sudut Pak Ipit serta menerapkannya dalam proses belajar. Baik Pak Ipit. Setelah itu dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, area apa nih Pak Ipit yang ingin Pak Ipit kembangkan dari kemampuan anak? Area yang ingin saya kembangkan kepada anak itu yang penting, yang pasti seperti ini Pak Didi. Setelah mereka mempelajari garis dan sudut pada materi matematika ini, mereka nantinya mampu untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Artinya dengan pembelajaran ini mereka bisa menerapkan untuk kehidupan mereka, seperti kalau mereka mau membuat rumah ataupun yang lainnya, itu kan konsep garis dan sudut itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai, maka hasilnya pun akan tidak baik. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi pengembangannya ke situ Pak Dedi. Jadi area pengembangan yang Anda dicapai adalah pada akhirnya peserta didik atau anak itu mampu menerapkan terkait dengan teori. Ya, betul. Ini lebih cenderung kepada kemampuan keterampilan. Ya. Tidak hanya pengetahuannya saja, tapi keterampilannya itu yang penting. Pertanyaan berikutnya Pak Ipit, ini terkait dengan strategi yang Bapak terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Apa Pak Ipit yang telah Bapak persiapkan? Strategi yang saya persiapkan ini, saya menggunakan rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nantinya, karena diferensiasi itu kan garis besarnya ada 3 Pak Dedi ya. Nah, itu ada yang konten, ada yang proses, dan ada yang produk. Tetapi di sini menitik beratkan kepada produknya Pak Dedi. Jadi hasilnya nanti siswa itu bisa memberikan produk hasil dari materi tersebut. Nah, umpamanya nih, saya menginginkan hasil menjadikan, buatlah sebuah
gambar ataupun produk berupa kubus. Kalau memang anak itu tidak mampu membuat, mereka bisa lewat gambar. Kalau yang suka gambar. Kemudian kalau yang nggak pinter gambar, mereka pinter bercerita umpamanya. Ya ceritakan saja bentuknya seperti ini dan selanjutnya. Jadi tidak harus produk itu dalam satu jenis Pak Dedi. Jadi bisa berbagai jenis sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Baik Pak Epit, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya, baik proses, konten, dan produk itu sendiri. ya. Terutama Pak Epit akan menekankan pembelajaran berdiferensiasi pada tujuan pembelajaran ini terkait dengan produk. Jadi anak diberikan kebebasan gitu ya Pak Epit. Betul. Nah, selain itu adakah hal yang lain? Ya, selain berdiferensiasi ya saya juga akan menggunakan basis KSE Pak Dedi. Baik, jadi untuk ini ya Pak Epit, mengolah kesadaran siswa gitu, mindfulness gitu ya. Nah, termasuk juga menanamkan budaya positif yang ada di kelas itu ya, dengan kesepakatan kelas itu Pak. Ya, itu tujuannya di situ. Boleh menambahkan pertanyaan ini Pak? Boleh. Terkait dengan model pembelajaran apa ini Pak? Model yang saya gunakan itu yang pertama pasti diskusi kelompok ya. Kemudian yang penting di sini memakai discovery learning Pak Dedi. Baik. Jadi model pembelajarannya akan menggunakan model diskusi kelompok dan serta cenderung kepada discovery learning. Discovery learning. Apa nih Pak media yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Media yang saya siapkan itu otomatis kan menggunakan gambar. Jadi media yang saya gunakan ya otomatis menggunakan laptop sebagai sarananya, kemudian proyektor, kemudian ada materi di dalamnya sehingga anak bisa melihat langsung. Kemudian untuk sarana media yang lain bisa menggunakan untuk yang ada di sekitar mereka, seperti umpamanya ada jendela, kemudian pintu, papan tulis, itu kan konsepnya masuk ke dalam garis dan sudut. Jadi bisa digunakan juga Pak Didi, tidak melulu di proyektor gitu maksudnya. Jadi di sini maksudnya Pak Epit itu akan memanfaatkan media yang ada di sekitar, seperti jendela seperti ini. Ya betul. Supaya lebih mengena, supaya mereka ini seperti ini. Pemanfaatan media yang ada di sekitar sekolah kita. Begini Pak, pertanyaan. Apakah Pak Epit juga di sini kan biasanya dalam kegiatan peserta didik itu ada sebuah kegiatan ya? Pak Epit menyediakan LKPD untuk ada Pak Dedi? Ada. Terima kasih nih Pak Epit atas penjabarannya pada kegiatan pra observasi ini. Kemudian ini Pak Epit, saya bertanya Pak Epit, kapan nih Pak Epit akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kalau di sini Pak Dedi, saya kebetulan kalau untuk materi saja di kelas 7 itu ada di hari Senin ataupun Jumat. Jadi silahkan Pak Dedi nanti mengatur waktunya Senin atau Jumat. Kalau saya Senin siap, Jumat pun siap. Jadi terserah Pak Dedi nanti waktunya. Yang penting harinya itu Pak Dedi. Baik Pak Epit. Jadi Pak Epit nanti di kelas 7 sesuai dengan rancangan pembelajaran atau modul ajaran yang Bapak susun adalah di kelas 7 antara hari Senin dan hari Jumat ya. Baik Pak Epit, saya mohon waktunya Pak Epit nanti ya. Untuk hari tersebut saya akan melaksanakan kegiatan dan masuk ke kelas Pak Epit untuk melakukan kegiatan observasi. Siap Pak Dedi, siap. Baik. Terima kasih demikian Pak Epit atas waktunya. Namun satu hal ini Pak Epit. Dari percakapan yang kita laksanakan tadi, apa yang Bapak Epit dapat? Yang saya dapatkan itu saya itu lebih pengembangan pikiran saya, kemudian untuk materi yang akan saya sampaikan itu harus relevan dengan kehidupan. Nah, seperti itu. Jadi lebih tergambar lebih tergambar. Baik Pak Epit, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Bapak rencanakan itu berjalan lancar, dan terima kasih juga saya sudah diberikan waktu untuk melakukan perbincangan pra-observasi ini dan sudah diberikan kesempatan juga untuk melaksanakan observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Dedi.